hadapan Kau, Allah kami yang besar, di hadapan Kau, pencipta langit dan bumi, kami mau menghormati. Tuhan, tolong supaya hati kami betul-betul tunduk. Kami mau belajar untuk menghormati Engkau lebih dari semuanya. Biar muncul perasaan hormat kepada Tuhan, karena Engkau yang memberi kami hidup. Engkau yang memberikan kami, Tuhan, kemenangan, kelepasan, sehingga kami dibebaskan dari hukuman neraka yang kekal. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini hari kemerdekaan. Mari kita serukan merdeka. 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 Ya, bukan hanya negara kita merdeka, tapi yang penting hati kita mesti merdeka. Ya. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku benar-benar merdeka. Sebab orang berkata merdeka, merdeka, tapi enggak merdeka. Tapi kita mesti benar-benar merdeka. Apa itu benar-benar merdeka? Ya, kita bacakan ayat ini bersama. Kolose 3 ayat 35. Yuk kita bacakan bersama. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, kita ulangi ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku, karena untuk itulah aku telah dipanggil. Yuk kita sama-sama ulangi. Dan saya mendengar tidak semua bersuara. Mari kita bersuara bersama. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku, karena untuk itulah aku telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Iya, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Gampang enggak ini? Ini yang suka. 2 orang saja susah. Benar? Suami istri untuk menjadi satu itu, wah, sulitnya bukan main. Apalagi kita. Tapi ini Tuhan perintahkan. Yuk, mari kita belajar. Kenapa kita nggak bisa? Ya karena kita pakai logika kita, pikiran kita, kemauan kita, perasaan kita. Seringkali itu yang menggoda, yang tidak membuat kita bisa tunduk. Ayat ini berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, hatiku. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah, ini mesti kita hayati, ya. Selama sebulan kita mendengarkan serial Menjadi Seperti Bapa. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa. Kalau kita ini lahir dari Allah, kita harus punya DNA-nya Allah. Sifat-sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah itu adalah damai. Allah damai sejahtera. Kalau sudah nggak bisa berdamai, sudah nggak bisa kudus. Ini penting. Mari, karena itu kita tahu damai sejahtera Kristus itu harus memerintah. Ya, kapan? Kalau kita selalu menuju kepada tujuan.
Kenapa kita menjadi orang Kristen? Karena kita ini mau tunduk di bawah Kristus sebagai kepala. Itu kuncinya. Kalau kita mau jadi kepala, ya benturan nanti. Ya masing-masing mau jadi kepala. Makanya di pemerintahan manapun mesti ada namanya yang ya melawan gitu. Ya, kalau ada kontra itu pasti nggak bisa damai, nggak bisa. Ya, jadi kalau anak kita misalnya kontradik sama kita, mana bisa damai? Jadi kita ini mesti belajar untuk tunduk di bawah kepala. Coba kita pakai pikiran Kristus. Ini yang paling sukar. Tapi ini harus kita lakukan. Kalau kita nanti mau masuk dalam pemerintahan Kristus, kita harus lakukan. Mau tidak mau. Dan Tuhan berkata ini. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, perhatikan kata apabila. Syarat. Kalau anak itu, Yesus itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya. Jadi, saudaraku, kita menjadi orang Kristen itu mesti mempunyai satu hati yang paling penting, rendah hati. Yang bikin kita masalah itu sombong. Terus terang begitu. Aku kan punya pikiran, aku kan punya perasaan, aku tersinggung. Gak cocok dengan aku. Ya, dan kita mulai berontak. Kadang-kadang orang berontak sama pemerintah. Orang Kristen dilarang. Kalau dia betul orang Kristen, dia mesti tunduk. Walaupun pemerintah ini tidak benar. Kata Tuhan, ada maksud. Kenapa kok sampai muncul yang nggak benar? Ya, jadi kita ini mesti belajar untuk mempunyai kemerdekaan yang real, sejati. Nah, ini tujuan khotbah kita. Kemerdekaan yang sejati. Sebab ada kemerdekaan ya seperti Indonesia ini sudah merdeka, sudah dari Belanda. Tapi belum merdeka secara realnya. Lihat aja, masih bentrokan, masih ini, masih ada jengkel, ribut. Apakah itu merdeka? Saya kira belum. Nah, ini tugas kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Jangan menuntut. Kebanyakan dari kita itu menuntut orang lain. Harus begini, harus begitu. Kita tuntut diri kita sendiri dulu. Ya. Nah, apa tandanya? Saya beri gambar ini hati. Ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa kita ini bisa betul-betul merdeka kalau hati kita ini tidak lagi punya tuduhan. Ya, misalnya sudah bertemu dengan orang, sudah nggak punya tuduhan. Bisa nggak dalam hidup ini? Ya, dan ini kita mesti belajar. Ini bisa. Kalau saudara mau mengaku kesalahan. Kalau orang mengaku kesalahan, dia bebas dari tuduhan. Betul nggak? Karena sudah diampuni. Jadi kita ini mesti belajar bebas dari tuduhan. Kalau engkau bebas dari tuduhan, engkau bisa dikatakan dalam 1 Yohanes 3, menenangkan, hatimu jadi tenang. Nah, kalau hati kita jadi tenang, kesehatan kita baik. Kenapa orang bisa sakit?
sebagian besar itu karena hatinya nggak bisa tenang. Pahit, ingin balas. Kalau begini sih, saudara bisa kena penyakit. Ya, sudah diselidiki oleh para ahli. Hampir 70% penyakit itu karena psikis, karena pikiran, karena perasaan. Bukan karena virus. Ya, itu 30% dan kelalaian kita misalnya terlambat makan dan sebagainya, bergadang, ya. Tapi kebanyakan itu dari pikiran. Karena itu orang bisa sakit mah karena pikiran. Dan kalau sudah pikiran, dokter berkata, waduh, sulit, obat apa? Ya dikasih obat tidur. Supaya tidak banyak pikiran, supaya tidur terus. Nanti baca, hari ini kita bicara soal Matius pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ya. Jadi saya harap saudara, kalau saudara sudah pulang, itu jangan cuma pulang, diulangi. Hanya orang yang suka mengulang-ulang, dia bisa ingat. Coba saudara ketemu dengan orang, sudah dikasih tahu namanya. Besok ditanya, siapa namanya? Lupa. Siapa yang enggak lupa? Anak saudara. Kenapa? Tiap hari saudara panggil. Betul enggak? Mana bisa lupa? Enggak mungkin. Kalau kita ulang, kita nggak lupa. Nah, saudaraku, yang pertama, dalam hidup ini ada hukum-hukum. Orang Israel punya hukum-hukum. Ya. Nah, yang pertama ini sudah mesti merdeka dari namanya hukum seremonial. Dalam hidup ini ada hukum seremonial. Contohnya ya, kalau sudah dulu belum menjadi orang Kristen, kalau mati itu nggak boleh sembarangan. Misalnya kubur hari Sabtu, itu katanya kurang baik. Lalu kalau saudara ya punya rumah, beli jangan nomor 13. Atau nomor 4. Ya tahu 4 itu kan orang dewasa. Coba lihat lift di Hong Kong. Ada enggak tingkat 4? Enggak ada. Takut. Mati. Ya. Itu oleh karena dari kecil kita diberitahu adat istiadat. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Ya, saudaraku, dulu orang tua bilang, ada telur, telurnya kok kuningnya 2. Oh jangan makan. Gak boleh. Kenapa? Nanti anaknya gandeng. Terus makan pisangnya gandeng gitu, gede gitu. Nggak boleh. Nanti anaknya bisa gandeng. Nggak boleh. Yang boleh makan mamanya. Gitu. Saudaraku, kita ini mesti belajar namanya hukum Tuhan. Nah, sudah lihat gambar ini. Kalau sudah baca perjanjian lama, itu namanya ada hukum. Ya, hukum Taurat itu, yang di batu itu. Ada 10 hukum. Dan ini tidak boleh dihapus. Ini tetap disebut hukum Taurat. Tapi orang Israel punya hukum seremonial. Ya. Dan dalam Alkitab
memang ada hukum seremonial bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau masuk rumah mesti cuci tangan. Ya. Lalu disediakan gentong, tiap orang masuk mesti cuci kaki. Karena mereka dulu jalan di jalan. Jadi cuci tangan, cuci kaki, ya masuk ke gereja harus begini, harus begitu, ada aturan. Ya, lalu juga rambut juga tidak boleh begini, tidak boleh gitu, tidak boleh macam-macam. Begitu banyak aturan dan itu yang di sebelah kanan. Ya, itu banyak dipegang oleh orang Farisi. Orang Farisi bilang kata, begini, begitu hukumnya banyak, ada 613 hukum. Nah, Tuhan ingin membebaskan mereka dari hukum yang seremonial ini. Yang tidak mempunyai relasi dengan namanya kekekalan nanti. Ya, misalnya hukum hari Sabat. Hari Sabat bagi mereka tidak boleh bekerja. Ya, dan tidak boleh bekerja kalau jalan tidak boleh lebih dari 2 mil. Berarti 3 kilometer. Saudaraku, itu hari Sabat. Ya. Jadi ada aturan-aturan. Aturan ini untuk apa Yesus mati? Yesus mati untuk membebaskan aturan seremonial ini. Tapi Tuhan tidak membebaskan hukum Taurat. Tidak. Dan ini banyak disalah mengerti. Ya. Nah, sebetulnya dalam hukum itu ada 3 hukum. Kita lihat itu gambar di tengah, hukum itu seperti neraca. Ya. Jadi hati saudara kan bisa rasa salah, tidak. Itu hukum itu. Jadi pertama-tama Tuhan itu memberi hukum dalam hatimu. Hukum hati nurani. Kalau engkau salah, deg-degan. Kenapa? Ya ada hukum. Memberitahu salah. Timbangannya ini salah ini. Berat sebelah. Nah, dalam hukum itu ada 3 hukum. Pertama, hukum moral itu yang di atas. Ya, hukum moral ini ditulis dalam Keluaran 20, yaitu tadi dalam batu itu. Yang diperoleh oleh Musa dari atas gunung. Isinya apa? Isinya ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Ada 4 hukum. Lalu kasihlah sesamamu manusia. Ya, dan kasih sesama manusia paling ujung dikatakan jangan membunuh. Nah itu hukum sesama kita. Ya. Jadi diringkas oleh Tuhan, kamu mesti cinta pada Tuhan, enggak boleh nyembah patung, enggak boleh ibadah itu harus perhatikan hari Sabat. Jadi perhatikan ini berarti saudara mesti bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Itu hukum. Jadi hari Minggu itu adalah waktu yang ini hukum ini. Banyak orang terus kerja, nggak peduli, melanggar dia. Ya, kadang-kadang kita abaikan karena ada untung besar. Kita lalukan ibadah. Wah itu Tuhan kata salah. Ini harus diperhatikan. Karena banyak orang lebih mementingkan materi daripada Tuhan. Hormat sama Tuhan. Kita mesti memberikan waktu untuk Tuhan. Itu namanya cinta.
Betul tidak? Kalau dulu saya mencintai istri saya, kalau ke sana itu mesti naik bis. Naik bis dari Semarang. Dari Semarang pun harus kemana dulu, cari bis, naik bis, sampai Secang. Sampai Secang, ganti bis. Ganti bis menuju Temanggung. Dari Secang ke Temanggung itu daerah Banyumas. Dan bisnya itu banyak orang pakai rokok. Rokoknya rokok menyan. Jadi tiap kali duduk di situ, waduh pusing kepala saya. Baunya menyan. Tapi terpaksa. Kenapa? Ya karena mau ke tempat calon istri saya. Nah itu namanya seperti itu. Jadi mesti ada usaha, bukan? Kemauan. Kita juga mengikut Tuhan seperti itu. Mencintai Tuhan itu kita mesti rela. Nah, ada hukum seremonial ini. Ini justru panjang. Di dalam perjanjian lama itu panjang. Keluaran 25 sampai keluaran 40. Tapi kata Tuhan, hukum seremonial ini hanya bayangan saja. Ya, misalnya potong kambing untuk pengampunan dosa, itu seremonial. Faktanya itu Yesus yang dikorbankan. Jadi kita mesti ngerti, hukum seremonial ini dihapus oleh Tuhan. Tapi ada hukum sipil, ya karena itu hukum di dunia ini, itu kebanyakan diambil dari Alkitab. Ya, dan itu ditunjukkan dalam Keluaran 21 sampai 24. Ini aturan bermasyarakat. Dan ini dipetik oleh banyak negara. Orang mau jadi ahli hukum di Amerika, dulu ya mesti baca Alkitab. Kenapa? Karena dari situ. Karena Tuhan itu yang mencipta manusia. Dia memberi aturan tentang manusia. Tapi sekarang dilanggar hukum ini. Nah di sini contohnya hukum sipil ini. Kamu jangan kawin laki dengan laki. Nah itu hukum sipil itu. Ya. Nah sekarang gimana? Dilanggar bukan? Hukum sipil juga dilanggar oleh manusia. Ya. Jangan sampai anak kawin sama ibunya. Loh kok ada? Ada, ditulis di Alkitab. Nah buktinya ada itu. Jangan manusia kawin sama binatang. Loh masa ada? Ada. Sampai sekarang itu di India banyak. Manusia kawin sama binatang. Nah itu hukum sipil. Itu tetap berlaku. Tuhan nggak hapus. Yang dihapus ini yang itu. Yang kiri ini, yang di bawah. Hukum seremonial. Jadi kita ini mesti ngerti. Ya. Oh, Tuhan itu minta kita itu jaga harkat. Jaga. Kita ini ciptaan Tuhan number one. Jangan diturunkan derajat kita seperti binatang. Celaka. Ini manusia lakukan. Saya beberapa bulan berada di gereja Bandung. Di situ ada seorang perempuan. Tiap kali kalau doa nangis, terus nangis. Tiap kali mesti nangis. Nangisnya kenapa? Ingat cintanya Tuhan. Kenapa? Dia dulu, ini orang ya pernah dibawa oleh dokter Jerman. Dibawa ke Jerman. Untuk jadi pertunjukan.
Dan pendetanya itu mendapat gambar-gambar foto pertunjukannya. Sudah tahu, dikawinkan, ditontonnya sama orang-orang Jerman itu. Bayarnya mahal. Sudah tahu, kawinnya sama kuda. Coba gila enggak? Disuntik. Nanti berlaku seperti kuda. Sampai begitu rupa, ditonton. Tiap kali dia ingat, dia nangis. Tuhan, Engkau baik melepaskan saya. Ya, Engkau bisa bebaskan saya. Rasa tuduhan bisa hilang. Dulu saya merasa terganggu ya. Saya ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, kenapa orang itu kalau tiap kali doa kok nangis? Gini loh, kamu mesti tahu. Dia itu rasa tidak layak, dosanya besar, tapi diampuni oleh Tuhan. Dia tunjukkan gambar-gambar itu, saya robek kata pendeta, supaya kamu jangan ingat, jangan disimpan, lupakan semuanya. Tuhan sudah ampuni. Tuhan kita dahsyat, bisa membebaskan pikiran yang begitu. Ya, nah Matius 5 tidak perlu dibaca. Nanti saudara lihat ini ya. Tuhan kata, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak. Ya, coba kita baca yang putih bersama-sama. 2, 3. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, no. Aku datang untuk menggenapi. Ya, hukum Taurat berkata, kalau kamu salah, kamu harus dibalas. Kamu pukul orang, giginya rompal, orang itu boleh mukul. Sekarang aku putuskan hukum itu. Biar aku yang rompal. Aku jadi substitusimu. Aku jadi penggantimu dari hukum itu. Ini maksudnya Tuhan. Jadi hukuman-hukuman itu mau dipikul oleh Tuhan, dia mau menjadi substitusi, pengganti. Kalau sudah punya anak, anakmu main korek api, lalu terbakar rumah sebelah. Siapa yang ganti? Orang tua, betul? Semacam itu. Tuhan itu Bapak kita. Dia mau ambil alih kesalahan kita. Sudahlah, semua hukuman. Kalau kamu percaya, kamu ini bisa aku adopsi menjadi anakku. Aku bayar. Dan itu kasih Tuhan. Itu yang disebut kasih. Saudaraku, saudara mesti mengerti ini. Baru saudara itu bisa mencintai Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan lalu berkata ini. Ya, yang putih mari kita baca lagi bersama-sama. Tetapi 2, 3. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Siapa yang mengajarkan segala perintah hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ingin, itu baik. Kamu ini akan punya kedudukan tinggi. Tapi siapa yang tidak mau mengajarkan, tidak mau berpegang pada hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling rendah. Jadi ingat, di sorga itu ada nanti tingkat 3 ya.
Ada orang-orang yang nanti ditempatkan di tempat bumi baru, tapi tidak di dalam kemuliaan. Ya. Makanya saudara menjadi orang Kristen itu tergantung ya, jangan semua sama tempatnya di sorga, enggak. Ada tempat yang beda-beda. Saudara yang mau menuruti hukum Tuhan lebih baik, Tuhan tempatkan lebih baik nanti. Ya, karena itu marilah kita ini harus pegang ini hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Supaya ini syarat masuk kerajaan sorga. Ya, nah Tuhan minta dalam ayat 20, nah ini kita bacakan, tolong bacakan ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau kamu tidak melebihi orang Farisi, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Jadi orang Farisi itu kadang-kadang begini, kalau saya sudah memberikan korban saya kepada Tuhan, saya nggak perlu ya memberikan merawat orang tua. Itu hukum seremonial. Jadi sok gitu, saya cinta Tuhan, wah dia sumbang pada Tuhan. Tapi orang tuanya sendiri nggak dipelihara. Nggak boleh. Ya, saudaraku. Nah, jadi yang pertama, kalau sudah merdeka dari hukum yang tetek mengek, yang hanya hubungan dalam duniawi. Enggak ada hubungannya dengan nanti masuk surga. Ya, aturan-aturan macam-macam ya, tanggal, ya hari-hari, ya dan macam-macam aturan di dunia ini. Ya, kita mesti singkirkan itu, enggak perlu. Ya, misalnya saudara seperti ini, saya pakai baju merah ini ya. Kalau saya datang pada orang mati, orang Tionghoa yang belum usia 80 mati, saya pakai merah, saya dicaci. Kok pakai merah itu seneng-seneng? Enggak boleh. Tapi kalau sudah 80 umurnya, boleh pakai merah. Itu orang Tionghoa. Itu seremonial, ngerti? Aneh ya. Pakaian aja kok enggak boleh. Ya itulah. Ya, kadang-kadang nguburkan papanya sendiri. Dikasih tahu oleh suhunya. Orang yang show-nya itu babi, nggak boleh lihat papanya waktu masuk ini. Jadi mesti noleh gitu. Aneh ya. Orang tua dikuburkan nggak boleh lihat. Nah ini seremonial, ngerti? Hal-hal yang begitu itu nggak perlu. Jadi kita ini mesti mengerti, kita mesti merdeka. Jangan diikat dengan aturan-aturannya. Tanggal, waduh ini tanggalnya jelek. Bukan. Setiap hari baik bagi Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita pasti baik. Amin. Pasti baik. Yang kedua, apa? Saudara harus merdeka dari marah tanpa sebab. Ada orang itu tidak tahu menau marah. Marah ya, marah itu mesti punya alasan yang baik. Misalnya anak saudara nakal, saudara marah. Boleh nggak marah? Boleh, tapi jangan berbuat dosa. Kita mesti marah itu anak kita kalau salah, harus ya. Tapi ada orang marah tanpa sebab.
Nah ini harus hati-hati. Dan kadang-kadang marah itu karena menghina. Ada perasaan menghina. Ini yang bahaya. Ya, ini tidak boleh. Kita mesti merdeka dari hal yang demikian. Ya, mari ini dibacakan. Tolong dibacakan Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah tanpa sebab terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, tidak punya otak, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Waduh, hati-hati ya, Su. Ini kata-kata kita ini bahaya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Dalam perjanjian lama Tuhan kata jangan membunuh. Tapi Tuhan kata, tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah tanpa sebab. Nah, tanpa sebab ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Mestinya ada di situ. Ya, tidak tertulis kalau sudah punya Alkitab bahasa Indonesia, nggak ada ini. Ya, kalau saya bacakan ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nggak ada kata tanpa sebab. Ya, nah ini yang dilarang. Karena itu kalau saudara marah, itu mesti punya alasan yang baik. Ya, Tuhan lalu berkata setiap orang, ya, siapa yang berkata pada saudaranya tidak punya otak. Kamu ini otakmu kosong. Loh, apa benar toh otaknya kosong? Coba dibuka sama dokter. Ada enggak? Ada toh. Kenapa kita berkata kamu enggak punya otak? Hati-hati loh. Saudara ngomong begitu, saudara menghina siapa? Pencipta. Pencipta. Dulu kita suka lakukan ya. Ya. Nah, saudara bahasa Jawa kan kadang-kadang mantap gitu ya. Kadang dablek kamu. Nah, ini juga hati-hati loh ya. Mulai sekarang sudah dengar firman Tuhan, hati-hati kalau sudah ngomong itu, kalau saudara ngomong bodoh itu boleh, tapi jangan menghina. Kamu diajari gini kok nggak bisa, ini bodoh ini. Itu nggak apa-apa, Tuhan pun ngomong kamu ini bodoh. Tapi kalau saudara menghina, nah jadi ada unsur penghinaan. Dalam bahasa Indonesia, ya, kamu berkata jahil, itu jahil itu raka itu maksudnya bodoh, foolish, ya. Tapi dengan penghinaan, kata Tuhan apa? Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow. Mulai sekarang, saudara anak Tuhan yang dilahirkan baru, coba mulutnya mulai diganti. Ucapan kita paling penting itu. Ya. Nah, saya tuliskan di sini. Mengapa mulut orang benar ini tidak lagi bisa merendahkan orang? Ya. Saya beri tulisan karena sekarang Kristus jadi kepala. Jadi karena itu saudara mesti suka baca Alkitab. Isi kepalamu dengan ini. Kuncinya kita bisa keluar ngomong gak benar ini karena hati kita tidak berisi firman Tuhan. Kalau hatimu berisi firman Tuhan, ucapanmu akan beda. Ya, karena itu harus terus diisi.
bicara, saudara kalau bicara, memakai pikiran dan perasaannya Kristus. Apa itu? Tuhan itu cinta sama orang. Hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah marah kepada anakmu, lalu saudara itu mulai begitu marah, itu bisa terjadi. Apa yang kamu ucapkan, itu bisa terjadi. Anak nakal gini. Lain kali dia bisa nakal. Itu kalau sudah sering ucapkan ya. Saya dulu mengaku salah. Ya, anak saya dipanggil oleh guru dari anak saya. Ya, Pak Bekti, anakmu ini kalau di sekolah, kenapa kok enggak mau dengarkan saya, tapi suka lihat jendela buka. Wah, untung saya itu baru mendengar. Ya, saya kan suka juga mendengar firman Tuhan dari pendeta lain tentang mengajar anak. Nah, waktu itu pendeta itu berkata, kalau kamu ngajar anak, kamu boleh pukul pantatnya ya, jangan pukul mukanya. Pantat. Karena pantat ini tebel ya, namanya kulit tebel. Kalau ini kan kulit halus ya. Jangan tempeling di sini. Ya, keluarga saya ada yang waktu muda ditempeling, dia sampai gila. Ya, nah pukul itu di pantat. Dan pendeta itu berkata waktu saya dengarkan, kamu sih pukul, kamu harus jadi baik, kamu jadi baik. Ini kalau mukul itu sudah mesti ngomong, kamu harus jadi baik, kamu harus jangan goblok kamu. Nanti goblok. Nah, saudara ucapkan. Ya. Waktu saya dengar itu, langsung saya diberitahu sama guru. Ya, sekolah. Langsung saya pulang, saya rangkul anak saya nikah, papi minta maaf ya. Papi salah. Ternyata anak saya itu sekolah di Salatiga lulus bagus. Kok bisa? Kalau saya nggak ngubah cara saya bicara, saya bisa membuat anak saya minder. Kita ini mesti hati-hati. Ya karena itu, kalau saudara ini cinta pada Tuhan, 2 Korintus 5:14 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Iya, karena Kristus ini sudah mati, satu orang untuk semua orang. Maka dikatakan mereka semua sudah mati. Apa? Keakuan. Aku. Ini mesti mati. Karena itu Paulus berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi. Tapi siapa yang hidup? Kristus. Ini apa artinya? Pikirannya Kristus mesti menjadi pikiran kita. Nah ini bisa kalau saudara ini suka baca dan melakukan. Baca, melakukan. Berubah. Ya, jadi apa yang sudah lakukan terus-menerus itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi jiwamu. Karena itu lakukan ini. Ya. Jadi yang kedua ini sudah mesti merdeka dari hal ini.
Ya, yaitu merdeka dari marah. Karena marah itu, punya dobrakan yang luar biasa. Dan diisi dengan kasih Kristus. Biar kasih Kristus memenuhi kita. Apa itu kasih Kristus? Kalau sudah taat, siapa mengasihi aku, dia mesti nurut perkataanku. Jadi kalau sudah taat pada Tuhan, seringkali sudah itu lebih banyak mengalah. Ya, jadi orang Kristen itu mengalah. Ditekan, ya adalah. Rugi, ya sudahlah. Ya, bukannya rugi, aku panggil debt collector. Nah, ya. Nggak begitu. Orang Kristen itu memang kadang-kadang dianggap bodoh. Dan itu seperti Ishak. Kenapa Ishak itu dari Abraham, Ishak, Yakob. Ishak itu gambaran dari Tuhan Yesus. Ngalah. Dia gali sumur, dapat sumur, ditutup. Dia pindah, gali lagi, ditutup lagi, pindah lagi, ditutup lagi. Kesel ya. Tapi sifat mengalah itu luar biasa. Nah kalau mengalah mesti rugi. Ya, jangan takut kalau sudah mengalah. Tuhanmu tidak akan diam. Engkau rugi, Tuhan akan berkati engkau dengan cara yang lain. Itu saya alami. Ya, walaupun banyak dirugikan. Ketiga, ini penting sekali. Merdeka dari perseteruan. Dan ini tidak mudah sampai suami dan istri berseteru sampai pisah. Ini kan tidak boleh, betul enggak? Ya, dulunya I love you, I love you. Kok bisa sekarang I do pak you? Kan bisa. Dulunya I love you. Ya, kenapa kalau orang bertengkar itu, suaranya mesti keras. Karena nggak ada kasih. Coba saudara dulu waktu pacaran apa, hai istriku I love you gitu. Orang semua dengar, nggak ada. I love you. Bisik-bisik. Kenapa sih kasih? Ya. Nah, saudaraku, kenapa kita mesti bebas dari perseteruan dengan saudara kita? Karena kalau saudara memuji Tuhan, persembahannya itu bisa berkenan sama Tuhan. Selama sudah ada ganjelan, orang lain kalau sudah apalagi memimpin ya pujian gitu. Terus ada yang sakit hati tiba, muji, wah terus komentarnya jelek. Apalagi pendeta musuhan sama jemaat. Wah jemaatnya ojo percaya Pak Bekti omongannya. Kan begitu. Ya, saudaraku, kita mesti merdeka dari perseteruan. Ya, nah tidak perlu dibacakan. Di sini katakan begini, kalau kamu mempersembahkan persembahan, lalu kamu ingat saudaramu itu sakit hati kepadamu. Loh. Jadi berarti saudara menyalahi, sehingga orang itu sakit hati. Kamu tinggalkan persembahan, pergilah berdamai lebih dulu dengan saudaramu. Wah ini penting, karena itu dalam hidup ini hati-hati jangan sampai menyakiti hati orang. Makanya apalagi suami dan istri. Kalau sudah nyakiti hati suami atau istri, cepat selesaikan.
Kenapa, Saudara? Karena doa-doamu itu nanti tidak didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi ini kita mesti bisa merasakan sakitnya orang dari perbuatan kita. Ya. Kata Tuhan, kalau ada kamu mempersembahkan, engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi bukan kamu yang sakit hati, tapi orang lain sakit hati, itu kamu ingat dia sakit hati padamu karena engkau maki sama dia, engkau tinggalkan persembahanmu pada Tuhan. Datang dulu sama saudaramu, bereskan dulu. Jadi maksud Tuhan, pergilah berdamai dulu. Diulangi kembali. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan. Jangan sampai lawanmu menyerah kepada hakim nanti. Ya. Lalu kamu akan dilemparkan ya ke dalam penjara. Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar lunas hutangmu. Karena itu saya harap saudara-saudara yang punya hutang, orang itu saudara bisa, misalnya saya ada orang hutang sama saya bisa ngampuni. Udahlah, ya. Tapi orang itu kalau nggak bayar, itu tetap salah di mata Tuhan. Ingat ini. Ya, orang yang rohani, kalau dia dirugikan, dia harus ngampuni, selesai. Ya, rugi, bisa. Saya sudah lakukan berkali-kali. Ya, bukan sekali, banyak. Ya, sampai terakhir saya dulu simpan slip-slip dari orang yang tulis. Ya, nanti saya bayar sekian. Ya, gurunya anak-anak dulu di SD. Ya, pernah hutang cukup besar. Saya kasihan. Katanya 3 bulan. 6 bulan enggak kelihatan. 8 bulan enggak kelihatan. Lalu gimana? Saya robek. Nanti menjadi ingatan bagi saya. Ya. Tuhan kasih dengan cara lain. Memang ini tidak mudah. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat penting. Ini harus kita dengarkan. Yuk kita bacakan bersama. Ibrani 12 ayat 14-15. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Jelas kok. Saudara enggak, kalau enggak mau damai, enggak bisa kudus hatimu. Dan kalau kamu enggak bisa kudus, kamu enggak bisa lihat Tuhan. Berarti enggak bisa masuk surga. Wow. Karena itu, saudaraku, cepat berdamai, ya. Kenapa? Jagalah kalau kamu tidak damai, itu kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dari anugerah Allah. Sehingga tumbuh akar pahit. Nah, kalau sudah akar pahit, ini paling bahaya. Ini akan menimbulkan kerusuhan nanti. Mencemari banyak orang.
Saya gambarkan seperti ini, supaya bisa gampang ditangkap. Hidup damai. Ini penting. Ya, kalau sudah hidup damai, itu mesti sudah cabut akar pahit. Jadi kalau sudah pahit sama orang, sudah cabut. Tuhan, aku cabut akar pahit sama si A. Sudah ngomong, Tuhan, aku mau ngampuni. Aku betul-betul mau lupakan. Tuhan, aku mau cabut. Tuhan, tolong Roh-Mu yang kudus mendelete pikiran saya yang pahit. Saya dirugikan. Sudah, saya tahu Tuhan nanti balas sama saya. Sudah percaya Tuhan bisa balas? Amin. Sudah, kalau dirugikan orang, pintu sorga akan terbuka untuk saudara. Percaya Tuhanmu melihat. Tuhanmu itu Bapak loh. Papa. Kalau engkau digencek-gencek, masa Tuhan itu diam? Engkau komplain sama Tuhan. Tuhan, aku mau melupakan. Aku sakit hati sama si A. Tapi aku mau melupakan. Tuhan, ampuni saya. Supaya aku gak sakit hati. Nah, Tuhan nanti kasih anugerah dicurahkan oleh Tuhan. Nah, kalau anugerah Tuhan dicurahkan, hidupmu jadi kudus. Kalau hidupmu kudus, engkau bisa melihat Tuhan. Wow. Awas ya, jangan sampai akar pahit engkau simpan menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong sama saya. Tolong kami semua. Satukan kami ya Tuhan dengan tali kasih yang tidak akan putus. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu. Allah kami satu. Raja pun satu. Tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Biar ini menjadi kerinduan kita Tuhan. Satukan kami Tuhan. Istimewa saudara ngomong ini dalam batinmu untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, untuk mertua. Yang dekat-dekat dulu. Engkau berkata Tuhan, tolong Tuhan. Pulihkan kami, satukan kami. Dengan saudara-saudara mungkin yang menyakiti, yang mungkin hutang, tidak bayar dan sebagainya. Dan masih banyak dengan teman-temanmu yang kau dirugikan. Mari kau bereskan hatimu lebih dulu. Karena Tuhan ini mau datang sebentar lagi. Selesaikan. Supaya jangan sampai saudara tidak mengalami pengangkatan yang pertama. Mari kita takut sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau mengalami masa yang sukar, masa antikris, masa di mana orang Kristen akan dihajar. Tolong saya, lebih baik aku sekarang membereskan hatiku dari semua sakit hati. Bereskan Tuhan, aku mau cabut akar pahit.
Mari kita datang sama Tuhan, kita mau berdiri bersama. Satukan kami ya Tuhan. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Allah kami satu, Raja pun satu. Amin Tuhan. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Allah kami satu, Allah kami satu, Raja pun satu. Tubuh Kristus, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Mari kita berdiam sejenak, mengintrospeksi hati kita masing-masing. Kalau masih ada hal-hal yang gak benar, sakit hati dengan temanmu, hari ini, jam ini, kau selesaikan. Kau berkata pada Tuhan, Tuhan aku cabut akar pahit. Ucapkan itu pada siapa? Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kau tahu siapa yang menyakiti hatimu. Kau memilih hari ini, Tuhan, aku ampuni. Aku cabut akar pahit. Aku mau berdamai. Bapa di sorga, hamba mau berdoa untuk gerejamu. Kami butuh Tuhan kasih-Mu. Kami butuh Tuhan pelukan tangan-Mu. Kami butuh Roh Kudus, Roh kasih yang bisa mengikat kami. Ampunilah kami. Sucikan hati kami Tuhan. Biar kami masing-masing Tuhan mengintrospeksi. Kami tidak mau menuduh-menuduh, tapi kami serahkan Engkau sebagai hakim kami. Kepadamu lah kami komplain, dan Kau dengarkan cerita anak-anak-Mu. Bersihkan hati kami, supaya kami kudus. Supaya kami kudus. Sebab Engkau berkata, kejar damai. Supaya kami bisa kudus, Tuhan.
Kuduskan kami. Layakkan kami. Supaya kami boleh melihat wajah-Mu satu kali. Korea Sanakut. Jesus. Bekerja di tengah-tengah kami. Bersihkan jemaat-Mu. Supaya jemaat yang hamba-Mu pimpin ini boleh semua Tuhan mengalami sukacita daripada Tuhan. Kalau Engkau datang bukan untuk menghukum kami, tapi Engkau akan memeluk kami, membawa kami kepada sukacita yang abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang mendidik kepada kami. Nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Puluh tahun Indonesia merdeka. Di antara dinding tua dan jendela besar bergaya Eropa di kota lama Semarang, gema sejarah masih berbisik. Dulu, jalan ini jadi saksi sejarah perjuangan bangsa. Kini menjadi panggung kebanggaan bangsa. Merah putih berkibar di antara gedung tua berusia ratusan tahun, membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah hasil dari kerja keras dan tekad para pejuang bangsa. Dari kokohnya gedung tua kota lama Semarang, kita belajar. Untuk mempertahankan kemerdekaan, kita harus seteguh tekad para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Semangat yang sama kita bawa dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Bahwa tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan, sangkal diri dan pikul salib. Karena kehidupan iman kita membawa nafas perubahan dalam hidup, agar Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Kemarin ada teman ngasih pepatah Cina, bagus banget. Artinya lupa, nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, bagi Anda yang bisa dan ingin aktif berbahasa Mandarin, mari bersama hadir dalam persekutuan Mandarin yang diadakan hari Kamis 21 Agustus jam 18.30 di Ruang Sion lantai 1 GBT Kristen Alpha Omega Gajah Mada. Para pria Alpha Omega, ikutilah KKR Pria dengan tema spesial Ruang Tunggu yang akan dilayani oleh Pendeta Henok Edi Haryanto. Diadakan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 di GBT KO Gajah Mada lantai 6 jam setengah 7 malam. Ibadah PA online hari Jumat jam setengah 6 sore oleh Pendeta Timotius Subekti dengan tema Sehat Rohani dan Jasmani di YouTube channel GBT KO Semarang. Hari Sabtu pagi enaknya main padel. Tapi jangan lupa malamnya ikut ibadah doa malam yang diadakan di hari Sabtu sesuai dengan jam-jam wilayah masing-masing. Mari berdoa bersama dan semakin giat menjelang kedatangannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Semarak Lomba Kemerdekaan Gereja Anak Nambah serentak seluruh cabang. Diadakan pada hari Minggu 24 Agustus 2025. Waktu menyesuaikan jam ibadah di masing-masing cabang. Dengan dress code merah atau putih. Jangan sampai kelewatan ya. See you, God bless you. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam kita, Bersama-sama berdoa untuk Indonesia mengalami gebrakan dari tempat maha tinggi. Mari hadir di Holy Stadium Semarang bagi yang bisa hadir, tapi yang tidak bisa ikuti lewat Zoom dan hybrid. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama akan mengalami kemenangan dan kemenangan. lawatlah Tuhan.
jemaat GBT yang diberkati Tuhan, salah satu ciri anak kreatif adalah memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan merencanakan idenya hingga mewujudkan ide tersebut menjadi nyata. Di Daniel Creative Preschool, kami memiliki sentra unggulan yang bernama DCS Learning Project. Pada sentra ini, anak-anak dipupuk untuk menjadi pribadi yang kreatif sejak dini, karena dalam setiap pembelajarannya, mereka akan diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berpikir kritis, dan berkreasi berdasarkan imajinasi dan kreativitas mereka. Bersama DCS Preschool Tanah Mas, anak-anak akan menjadi pembelajar yang aktif. Komunikasi yang terbangun adalah komunikasi dua arah, di mana guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, tetapi anak juga mendapat kesempatan untuk menjadi sumber informasi. Mari maksimalkan perkembangan usia dini putra-putri Bapak Ibu bersama kami di DCS Preschool Tanah Mas. Tuhan Yesus memberkati. Early bird registration is now open. From August until September 14th, 2025, get a discount of up to 45%. Come on and register now. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya Pendeta Mance Moker, Gembala Sidang GBT Kristus Alpha Omega Waingapu, Sumba Timur, NTT. Pada tahun 2001, saya diutus oleh AK Salom di bawah Departemen Misi yang sekarang BMA untuk merintis cabang GBT KO Semarang di wilayah Sumba Timur NTT. GBT KO Waingapu kami mulai dari satu keluarga yang siap untuk dilayani, dan puji Tuhan sampai dengan sekarang pelayanan kami terus berkembang. Jumlah jiwa yang kami layani dari seluruh pelayanan kami 300 jiwa. Selain mendirikan gereja, Tuhan menaruh beban kepada kami untuk terlibat dalam mencerdaskan generasi Sumba. Sebab itu, kami membuka pelayanan pendidikan di bidang PAUD yang kami namakan PAUD Tabernakel Kamba Jawa. Puji Tuhan, tahun ini sekolah PAUD masuk menjadi sasaran akreditasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Kami juga membuka kelompok membaca dan menulis untuk anak-anak pemulung, guru, dan tukang. Ke depan kami pun rindu GBT KO Kristus Alpha Omega Waingapu akan kami buka rumah singgah. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami ini, kami masih membutuhkan dana untuk pembelian ranjang dan kasur, tersusun sebanyak 20 buah, dan juga sarana prasarana untuk rumah singgah dan untuk PAUD Tabernakel Kamba Jawa. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Gembala Sidang, Jemaat Tuhan, dan juga untuk BMA GBT Kristus Alpha Omega Semarang yang selalu memperhatikan dan mendukung kami dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati. Diskusi itu lebih penting daripada sekedar berharap suami kita tuh tahu semuanya. Dan saling memaafkan itu Mari menyembuhkan. orang tua kita mau sama-sama menjaga pernikahan kita. Ketika pasangan kita mulai curhat, kita mau tenang dulu. Shalom jemaat Tuhan GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Saya Pastor Doni Freki Tompuno. Saya Pastor Sandy Sujak. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan terjadi kebangunan rohani yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu dimulai dari keluarga kita. Nah saudara, oleh sebab itu kami akan hadir di acara retret keluarga dengan tema Keluarga pada Zaman Akhir di tanggal 5 sampai 6 September saudara. Pastikan di momen retret ini saudara ajak sebanyak mungkin rekan-rekan saudara, relasi keluarga, sehingga lewat momen retret ini banyak keluarga-keluarga yang akan mengalami pemulihan dan keluarga kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan kebangunan rohani di akhir zaman ini. Retret keluarga tinggal 3 minggu lagi dan pendaftaran akan segera ditutup. Kuota masih ada tersisa, baik yang khusus melalui Carousel, reguler maupun villa. Silahkan hubungi Bapak Agus Kurniawan untuk dibantu mengenai pendaftaran. Persembahan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kota yang tersedia. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kembali dengan limpah.
Demikianlah Alpha Mega News minggu ini. Seperti biasa, gak mau pantun banyak yang niru. Tebak-tebakan aja. Tahukah Anda, Indonesia punya kue paling gede di dunia? Kue apakah itu? Jawabannya adalah kue bolu. Tuh di Magelang ada. Bolu budul. Akhir kata dari saya, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar anak-anakmu akan pulang menyertai mereka, dan juga rekan-rekan kami yang mengikuti streaming. Tuhan berkati kami sekalian. Karena itu kami tadakan tangan kami, dan saudaraku, pulanglah dengan anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Berikan shalom-shalom satu dengan yang lainnya. Berkat Tuhan tercurah atas kita semua.